Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ananda semuanya. Sekarang saatnya kita belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Mita Martiana dari SMP Negeri 19 Padang. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Ibu harap Ananda dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan semangat. Baiklah, hari ini kita akan membahas teks baru yaitu teks tanggapan. Ingat, mempelajari teks baru bukan berarti Ananda melupakan pembelajaran kita sebelumnya. Karena pada hakikatnya, masa lalu untuk dikenang walau terkadang air mata menggenang. Yalah, jangan baper. Baik, kita kembali ke pembahasan tadi. Adapun tujuan pembelajaran teks tanggapan adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks tanggapan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis model teks tanggapan baik berupa kritikan ataupun pujian. Nah, bagaimana? Ananda siap untuk belajar hari ini? Untuk lebih jelasnya, silakan Ananda saksikan materi pembelajaran berikut ini dengan seksama. Mengidentifikasi teks tanggapan. Adapun tujuan pembelajaran mengidentifikasi teks tanggapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks tanggapan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis model teks tanggapan berupa kritik atau pujian. Kemudian, pengertian teks tanggapan. Apa sih yang dimaksud dengan teks tanggapan? Teks tanggapan merupakan teks yang berisi kritik pedas terhadap suatu hal mengenai kesalahan, baik dari sebuah pernyataan, artikel, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Adapun tujuan teks tanggapan yakni untuk memilih salah satu pernyataan, karena pada teks tanggapan berisi alasan yang mendukung dan yang menolak. Kemudian ciri-ciri umum teks tanggapan. Yang pertama, tanggapan yang dilontarkan berhubungan dengan kejadian atau fenomena yang terkini. Kedua, tanggapan berisi alasan dan fakta. Hal ini bertujuan untuk memberikan penguatan pada pendapat yang disampaikan. Yang ketiga, tanggapan bertujuan untuk memengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, dan bereaksi. Yang keempat, mengutamakan aspek persuasif atau ajakan. Dan yang kelima, penyampaian harus efektif atau tidak bertele-tele. Kemudian fungsi teks tanggapan. Adapun fungsi teks tanggapan adalah yang pertama, mengapresiasi suatu karya atau hal yang dilakukan oleh orang lain dengan cara yang sedetail dan sejelas mungkin. Yang kedua, memberikan kritik membangun yang dapat membantu suatu hal untuk diselesaikan atau menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, wahana atau sarana dari hal yang ditanggapi agar sesama pemuji atau pengkritik dapat berdialog dengan lebih baik melalui konteks, deskripsi, dan penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Dan yang keempat, memberikan saran terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis, terarah, dan terbaik sehingga pujian atau kritikan tidak semu dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana dengan video pembelajaran tadi? Apakah Ananda sudah paham? Jika sudah, tetaplah belajar dan perluas wawasan Ananda. Sekian video pembelajaran hari ini, sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam bahasa Indonesia.